أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Masih melanjutkan bab maf'ul mutlaq. Nah, al-mas'alatu at-tas'iyah, masalah yang ke-9, yanubu adil masdar wa yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaq 12 syai'an wa yusamma an-na'iba anil masdar. Mewakili masdar dan dinasab menjadi maf'ul mutlaq 12 lafaz disebut dengan naibul masdar. Ada 12 lafaz yang bukan masdar namun dinasab menjadi maf'ul mutlaq, disebut dengan naibul masdar. Al-awwal ismul masdar, nahu a'taituka ata'an, irtasaltu ghuslan, kalamtuka kalaman, salamtu salaman. Nah, si masdar ini memiliki makna dan fungsi seperti masdar, namun tidak mengandung huruf fiilnya secara sempurna. Nah, contoh ato'an, ghuslan, kalaman, salaman. Ini bukan masdar tapi ismul masdar menjadi maf'ul mutlaq naibul masdar. Barakallahu fikum. A'taituka ato'an, padahal a'ta itu masdarnya ialah i'ta'an, ya kan? Nah, kalau ato'an itu isi masdarnya, dan yang lain juga demikian. Irtasala masdarnya ialah irtisalan, isi masdarnya ialah ghuslan. Kallama masdarnya ialah takliman, isi masdarnya ialah kalaman. Sallama masdarnya ialah tasliman, isi masdarnya ialah salaman. Taib. Atsani sifatuhu, yang kedua na'at dari masdar atau sifat dari masdar. Nah, jadi masdarnya itu dibuang, tinggal naatnya, kemudian dia mewakili masdar tadi dinasab menjadi maf'ul mutlaq. Nahu sirtu ahsanas sayr wal aslu sirtu sayran ahsanas sayr. Sayrannya dibuang, ahsanas sayr naatnya berfungsi sebagai maf'ul mutlaq naibul masdar. Wadkurullaha katsira wal aslu wadkurullaha dzikran katsira. Naam, katsiran itu asalnya naat dari masdar dzikran yang dibuang, maka dia tampil mengganti masdar yang dibuang tadi sebagai maf'ul mutlaq naibul masdar. Kalau ditanya wadkurullaha katsira ma i'rabu katsiran, jawabannya maf'ul mutlaq naibul masdar, ya. Nah, kalau asalnya apa? Asalnya naat, ya. Naam. Ats-tsalis dhamiruhu al-a'id ilaihi, dhamir yang kembali kepada masdar. Nahu ijtahadtu ijtihadan lam yajtahidhu ghairi. Lam yajtahidhu, dhamir hak kembali kepada ijtihadan, masdar, ya. Ini maf'ul mutlaq naibul masdar. Baik. Wa minhu,
Wa minhu qaulu ta'ala, dikasih hak ya, wa minhu yang betul, bukan wa min tadi. Wa minhu qauluhu ta'ala, fa inni u'adzibuhu adaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. La u'adzibuhu, haknya kembali kepada adaban, masdar, maka haknya tadi menjadi maf'ul mutlaq, naibul masdar. Arabi muradifuhu wa yusamma al-maf'ul al-mutlaq al-ma'nawi. Jadi persamaan kata dengan masdarnya fi'il tadi, maka disebut maf'ul mutlaq ma'nawi. Qumtu wuqufan. Wuqufan ini maknanya sama dengan qiyaman, masdar dari qumtu. Naam. Walaupun dia masdar tapi bukan masdar dari fi'ilnya, ya kan? Maka tetap disebut maf'ul mutlaq naibul masdar, mengganti masdar dari qumtu, yaitu qiyaman. Al-khamis masdar yulaqi fil istiqaq, kaqali ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabatan, wa qali ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Ini memiliki persamaan pengambilan. Jadi masdar yang memiliki kesamaan pengambilan dengan masdar asli fi'il itu. Nah, contoh firman Allah Ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Nabatan ini masdar tapi bukan masdarnya ambata, namun secara pengambilan sama. Ambata, imbatan, nabatan. Nah, itu pengambilannya sama dari ambata. Cuma masdar ambata itu imbatan, bukan nabatan. Nah, wa qali ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Tabtilan itu memiliki kesamaan pengambilan dari tabattala. Tabattala itu masdarnya ialah tabattulan. Nah, tapi tabtilan ini juga masdar, pengambilannya sama dari tabattala. Nah, yang kelima ini dengan yang isi masdar tadi beda ya. Kalau nabatan sama tabtilan ini mengandung huruf fiilnya, tetapi beda dengan masdar aslinya secara bentuk. Barakallahu. Kalau isi masdar ada huruf yang kurang dari fiilnya. As-sadis ma yadullu ala nau'ihi, menunjukkan jenis. Nah, jadi bukan masdar dari fiilnya, tapi dia adalah masdar yang menunjukkan jenis dari fiilnya tadi. Jadi secara lafadz dia itu masdar, tapi bukan masdar dari fiilnya, namun jenis dari fiilnya. Contoh raja'a al-qahqara. Nah, ini al-qahqara bisa pakai ya, bisa al-qahqarata pakai ta ya, sama. Nah, al-qahqara atau al-qahqarata itu masdar yang maknanya ialah apa ini? Mundur ya. Tapi bukan masdar dari raja'a. Kalau raja'a masdarnya ialah rujukan ya. Namun qahqara atau qahqaratan menunjukkan jenis dari fiilnya. Jadi kembali dengan cara apa ini? Mundur. Nah, maka ini juga masuk dalam maf'ul mutlaq naibul masdar. Jalasa al-qurfusa'a.
Nah, al-qurfusa itu masdar, maknanya jongkok. Bukan masdar dari jalasa. Kalau jalasa masdarnya ialah judusan, tapi menunjukkan jenis fiilnya. Jalasa duduk, nah, jongkok itu jenis, salah satu jenis apa ini? Duduk. Nah, maka al-qurfusa termasuk maf'ul mutlaq naibul anil masdar atau naibul masdar. As-sabi ma yadullu ala adadihi, itu menunjukkan jumlah. Naam. Ini adat, jadi maf'ul mutlaq lil adat ini adalah termasuk naibul masdar. Andartuka salasan. Nah, salasan di sini menunjukkan jumlah fiilnya, jumlah amilnya. Aku memperingatkan kamu 3 kali. Wa min qaulu ta'ala fajitu kullu wahid minhuma mi'ata jaldatin. Mi'ata jaldatin maf'ul mutlaq naibul masdar, ya. Taib. As-samin ma yadullu ala alatihi, menunjukkan alat ambilnya. Nahu darabtul lissa sautan, darabtul kalba ason, ramaitu hajaran. Aku memukul pencuri itu sautan dengan cambuk. Sautan ini alat untuk melakukan pukulan. Darabtul kalba ason, aku memukul anjing itu dengan tongkat. Ramaitu hajaran, aku melempar dia dengan batu. Sautan, ason, hajaron, ini menunjukkan alat dari amilnya, maka bisa menjadi maf'ul mutlaq naibul masdar. Nah, dengan syarat alat tadi memang secara kebiasaan adalah alat untuk melakukan perbuatan tadi. Adapun kalau bukan menjadi alat yang biasa melakukan perbuatan tadi, maka tidak bisa jadi maf'ul mutlaq naibul masdar. Contohnya misalkan kitab, darabtul lissa kitaban, nggak boleh, karena kitab itu bukan alat untuk memukul, ya. Nah, ini nggak masuk. Atau misalkan kolam, pulpen, aku memukul pencuri itu dengan pena. Darabtul lissa qalaman, nah, enggak boleh. Ya, nah. Bagaimana kalau benar-benar dilakukan mukul pencuri dengan pena pakai bak, darabtul lissa bil qalam, ya. Nah. Jadi di sini yang langsung dinasab alat-alat yang memang biasa dipakai untuk melakukan perbuatan yang menjadi makna dari amilnya tadi. Sauton, tongkat, sauton cambuk, ason tongkat, hajaran batu. Nah, biasa kalau pakai mukul ya cambuk, ya tongkat. Nah, kalau untuk lempar ya batu, ya. Nah, begitu. Atasi ma wa ayyun al-istifhamiyatani. Ma istifham atau ayyun istifham yang mudhafnya, yang mudhaf ilaihnya adalah masdar. Naam. Bisa. Ma akramtu Khalidan. Ma akramta, boleh, belum bisa. Ma akramta Khalidan, dengan apa engkau memuliakan Khalid? Ma akramta Khalidan. Khalidan ini sudah maf'ul bi dari akramta, maka ma di sini bisa dipakai untuk maf'ul mutlaq naibul masdar. Ma akramta Khalidan. Ayya aishin ta'is. Dengan apa engkau hidup? Ayya aishin, ini maf'ul mutlaq naibul masdar. Nah,
Al-asir ma wa mahma wa ayun asyartiyah. Naam. Mahma ayun alat-alat syarat. Nahuma tajlis ajlis, mahma taqif aqif, ayasairin tasiru asir. Nah, mahma ayun di sini semuanya maf'ul mutlaq naibul masdar. Al-hadi asar yang ke-11 lafdhu qul wa ba'd wa ayun al-kamaliyah mudhafat ila al-masdar. Lafadz kullun ba'dun ayun yang menunjukkan kesempurnaan yang mudhaf kepada masdar. Nahwu qouli ta'ala fala tamilu kullal mail. Kullal mail maf'ul mutlaq naibul masdar menunjukkan kesempurnaan. Nahwu sa'aitu ba'da sa'i. Ijtahadtu ayya ijtihad. Naam. Baik, lafaz kulun dan ba'dun mudhaf kepada masdar. Kalau ayun al-kamaliyah namanya ya. Ijtahadtu ayya ijtihad, aku bersungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan. Fala tamilu kullal mail, jangan engkau condong dengan kecondongan yang penuh. Sa'i itu ba'da sa'i, aku berusaha dengan sebagian usaha. Kulla ba'da ayya di situ jadi maf'ul mutlaq naibul masdar. Ats-tsani asar yang ke-12 ismul isyarah musyaran bi ilal masdar. Isim isyarah yang musyar ilahnya masdar. Nahwu qultu dalikal qaula. Al-qaula musyar bi, ini dalikanya menjadi apa ini? Maf'ul mutlaq naibul masdar karena musyar bihnya pakai masdar. Qultu dalikal qaula. Naam. Semuanya bukan masdar tapi dinasab menjadi masdar, menjadi maf'ul mutlaq naibul masdar. Taib al mas'alatu al-'asyrah, masalah ke-10 qad yaqaul masdaru badalan min fi'li. Terkadang masdar itu bertugas mengganti fi'ilnya yang dibuang, dinasab langsung ya menjadi maf'ul mutlaq dengan membuang apa ini fi'ilnya. Wa huwa ala nau'aini, yang demikian ini ada dua macam, al-murad bi talab wal murad bi khabar. Jadi masdar tadi diniati sebagai talab, ada yang diniati sebagai khabar. Khabar selain talab ya. Nah, ya bermakna perintah talab. Kalau khabar bermakna apa ini? Berita, bukan talab. Fal ammal muradu bihi talab fa arba'atu anwa. Masdar yang berfungsi sebagai talab ada 4 macam. Ini dinasab langsung ya dengan membuang amilnya. Al-awwal al-muradu bihil amr, itu dipakai sebagai fi'il amr. Nahwu sabran alal adza, bersabarlah menghadapi gangguan. Langsung dinasab maf'ul mutlaq ya. Itu asalnya ai isbir sabran alal adza. Berarti sabran di sini mewakili fi'il amr yang dibuang. Al-murad bihi an-nahyu. Yang kedua dipakai mewakili fi'il nahi. Nahu ijtihadan la kaslan. Ayo sungguh-sungguh, jangan malas. Ijtihadan maf'ul mutlaq, kaslan juga maf'ul mutlaq. Kalau ijtihadan tadi itu yang dimaukan ialah fi'il amr, ijtahid ijtihadan. Kalau la kaslan maka yang dimaukan ialah nahi, la taksal kaslan. Ats-tsalis al-murad bi ad-du'a, itu mengandung makna doa. Sakyan lak, semoga Allah memberimu air atau minuman. Ai sakallahu sakyan lak. Al-rabi al-murad bi al-istifham li taubih, yang dimaukan untuk istifham dalam rangka menjelek-jelekan. Nahwu ajra'atan alal ma'asi, apakah kamu berani melakukan maksiat? Ai atatajarra jur'atan alal ma'asi, itu kelebihan hamzah ya.
atatajarra'u jur'atan alal ma'asi. Hamzanya dibuang. Nah, yang kedua itu. Wa amal murad bi khabar fa huwa ala nau'ain sama'in wa maqis. Adapun masdar yang diniati sebagai khobar bukan tolab ada dua macam. Ada yang sifatnya sama'i, ada yang sifatnya apa ini? Maqis. Maqis itu kiasi. Fa amma sama'i fa kathura istimaluhu wa dalatil qara'in ala amilih. Adapun yang sifatnya sama'i banyak digunakan dengan melihat qarinah untuk melihat amilnya. Nahu hamdan lillah wa syukran. Hamdan maf'ul mutlaq, syukran maf'ul mutlaq dengan membuang amilnya. Tapi hamdan di sini tidak mewakili tolab, tapi mewakili apa ini? Khobar. Ini berita, bukan tolab. Ai ahmadu hamdan lillah wa askuruhu syukran. La af'al wala karamatan. Ai la af'al wala ukrimuhu karamatan. Nah. Wa amal maqis fa huwa anwa'un katsirah. Adapun yang sifatnya kiasi, maka banyak juga macamnya. Al-awwal ma dzukira tafsilan di akibati jumlatin qablahu. Yang pertama, jika disebutkan untuk rincian dari akibat jumlah sebelumnya. Jadi masdarnya tadi itu dinasab sebagai rincian dari akibat jumlah sebelumnya. Qaqali ta'ala hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma manna ba'du wa imma fidaan. Famanna wa fidaan masdarani mansubani bi fi'lin mahdhufin wujuban wa taqdir wallahu alam fa imma tamunnuna manna wa imma tafduna fidaan. Jadi mannan ya dibebaskan tanpa ganti rugi, tawanan perangnya itu. Fidaan dibebaskan dengan apa ini? Tebusan. Itu rincian. Kalau tawanan perang ditangkap oleh kaum muslimin, maka bisa dibebaskan secara cuma-cuma tanpa tebusan, bisa dengan fidaan dibebaskan dengan tebusan. Ini maf'ul mutlaq semuanya ya, menunjukkan rincian dari jumlah atau akibat dari jumlah sebelumnya. Nah, jadi manan fidaan masdar nasab dengan fi'il yang wajib dibuang. Takdirnya wallahu alam fa imma tamununa manna wa imma tafduna fidaan. Tsani makana mukarraran. Kalau masdarnya tadi diulang, maka ini secara kiasi berarti membuang fi'ilnya ya. Zaidun sayran sayran. Zaid jalan-jalan. Nah, wa takdir Zaid yasiru sayran. Fahatwu yasir wujuban li qiyamit takrir maqamahu. Membuang yasiru ambilnya wajib karena sudah diwakili dengan pengulangannya itu. Zaid sayran sayran ya. Zaid benar-benar jalan-jalan ya. Nah, salis makana maksuran jika masdarnya dibatasi pengertiannya baik oleh illa atau innama, maka ini korina bahwa ada amil yang dibuang secara kiasi ya. Nahuma zaidun illa sayran wa takdir illa yasiru sayran. Innama zaidun sayran wa takdir yasiru sayra. Rabi maja'a muakkidan di nafsi. Ini kalau masdarnya dipakai untuk menguatkan apa ini? Menguatkan pernyataannya itu sendiri. Nahwulahu alayya alfun urfan. Ya, wa taqdir i'tarafa urfan. Dia punya hutang 1000 kepadaku atas pengakuannya sendiri. Takdirnya ialah i'tarafa urfan. Jadi urfan di sini dipakai untuk menguatkan pernyataan. Nah,
Al-khamis ma ja'a mu'akkidan li ghairihi. Ini kalau disebutkan untuk menguatkan yang lain, nahu anta ibni haqqan, ya, sarfan wa taqdir ahquhu haqqan. Engkau adalah betul-betul anakku, ya, secara hak pengaturan. Nah, takdirnya ialah ahquhu haqqan. Jadi tadi menguatkan pernyataannya untuk dia sendiri, yang ini menguatkan untuk orang lain, itu anaknya tadi. As-sadis idza qusida bi at-tasbih ba'da jumlatin mustamilatin ala fa'ilil masdar fil ma'na. Kalau tujuannya ialah tasbih, tuh ada penyerupaan setelah jumlah yang mengandung pelaku bagi masdar itu secara makna. Nah, jadi masdarnya itu mengandung makna apa ini? Tasbih. Itu menyerupakan dengan sesuatu. Setelah jumlah sebelumnya yang mengandung makna fa'il. Contoh, li bukaan data udlatin. Nah, li bukaan data udlatin. Li zaidin sautun sauta himarin. Naam. Wa taqdir abki bukaan. Naam. Data udlatin atau adolah, ya, data adolah. Wa yusawwitu sauta himar. Nah, perhatikan baik-baik, bukaan di sini masdar yang mengandung makna tasbih. Nah, li bukaan data abalah, aku memiliki tangisan dengan tangisan, ya, aku memiliki tangisan seperti tangisan yang mengeluarkan otot, ya, sampai mengeluarkan otot di leher, nangis sampai otot lehernya itu apa ini? Bermunculan, ya. Nah, li zaidin sautun sauta himar. Zaid punya suara seperti suara keledai. Ai yusawwitu sauta himar. Nah, jumlah sebelumnya itu, nah, mengandung makna pelaku. Jadi masdarnya mengandung makna tasbih, jumlah sebelumnya mengandung makna pelakunya. Nah, seperti li zaidin sautun itu mengandung makna pelaku, yaitu Zaid bersuara. Ya, Zaid punya suara, berarti Zaid melakukan apa ini, perbuatan bersuara, menunjukkan makna pelaku, ya. Sementara masdarnya sauta himarin menunjukkan makna tasbih, seperti suara keledai. Kalau li bukaan data adolah, nah, li di sini asalnya ialah abki, nah, atau li bukaan, aku memiliki tangisan, berarti aku melakukan perbuatan menangis. Jadi sebelumnya itu mengandung makna pelaku, kemudian bukaannya mengandung makna tasbih, itu seperti tangisan orang yang nangisnya sampai mengeluarkan apa ini, otot di leher, nangisnya ngotot, nah, kayak marahnya ngotot, ya. Wadhalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, kata kadu tasbih ba'da jumlah. Tadi bukaan data bola. Nah,
Nah, jadi ini contohnya kurang ini berarti. Li bukaun bukaa data abolah. Contohnya tadi kurang. Tadi bukan li buka tapi li bukaun bukaa dati abolah. Ini kurang. Ya. Lafaz bukaonya kurang. Nah, taib, wallahu taala al-biswab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang maf'ul mutlaq. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang ya. Kita tuntaskan dulu sampai selesai satu kitab ini, baru imtihan ya. Nah, baik ya, mudah-mudahan bulan Agustus ini sudah khatam ya. Nah, setelah itu kita imtihan. Ya, lebih cepat lebih bagus ya. Nah, kalian siap-siap untuk membeli kitab jilid 2 ya. Nah, ini jilid 2 lagi proses editing tim ya. Tinggal nanti kalau sudah selesai di format PDF diserahkan ke fotokopi ya, langganan. Kalau dicetak biaya nyetaknya mahal ya, nggak punya modal pondok ya, jadi biar pondok fotokopi ya. Nah, ini keuntungannya untuk pondok semua ya. Berarti kalian jangan bilang kok mahal harganya, enggak, namanya fotokopi ya. Nah, kalau pengen murah itu harus dicetak, mencetak 1000 eksemplar saja itu lumayan ya. Nah, tapi 1000 nanti habisnya kapan ya. Nah, ini kan memang untuk kalangan sendiri ya, jadi sementara seperti itu. Lain kalau Al-Arabiyah lil Fatah ya, memang di booking sama Tuko ya, Tuko yang ngurus, habisnya berapa saya nggak tahu ya. Yang penting dicetak itu bisa dapat murah ya. Barakofikum. Nah, jadi kalian siap-siap untuk imtihan ya. Imtihan satu kitab, maksudnya satu kitab itu ya nanti beberapa bab pilihan ya. Nah, bab terakhir pilihan sebagai materi